Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8B sampai 8E. Mari kita lanjutkan kembali, yaitu masih statistika mengenai penyajian data yang kedua, yaitu dengan diagram. Yaitu penyajian data dengan diagram. Yang pertama adalah penyajian data dengan diagram batang. Penyajian data dengan diagram. Yang pertama kita lihat penyajian data dengan diagram batang. Diagram batang itu yang bagaimana? Penyajian data dengan diagram batang adalah penyajian data yang digambarkan dengan batang-batang. Batang-batang di sini digambarkan dengan persegi panjang, tegak atau mendatar, tapi yang sering kita gunakan persegi panjang tegak. Yang panjang batang sesuai dengan besarnya frekuensi data tersebut. Ya, panjangnya batang sesuai dengan besarnya frekuensi data tersebut. Yang kita gunakan, yang lazim kita gunakan, yang sering kita gunakan adalah diagram batang tegak. Contoh, dari tabel distribusi frekuensi berikut, buatlah diagram batangnya. Ini ada tabel distribusi frekuensi yang tidak lengkap, artinya nomornya tidak ada, kemudian terusnya nggak ada, hanya nilai ulangan dan frekuensi. Biasanya penulisan tabel kalau di soal seperti ini, ya, terusnya nggak ditulis, nomornya nggak tulis, biasanya seperti itu. Ya. Ini adalah penyajian data dengan tabel. Kalian diminta untuk membuat atau diubah ke dalam diagram batang. Diubah ke dalam diagram batang. Untuk nilai ulangan matematika, yang mendapat nilai 3 adalah 2 anak, yang mendapat nilai 4 berarti 4 anak, yang mendapat nilai 5, 5 anak, yang mendapat nilai 6, 8 anak. Disajikan diagram batang. Ya, kalau disajikan dengan diagram batang berarti penyajiannya itu pada koordinat kartesius. Ya. Penyajian data dengan diagram batang berarti hubungannya dengan koordinat kartesius. Ya, untuk frekuensi itu nanti selalu pada sumbu Y atau yang vertikal. Sedangkan besaran yaitu nilai atau berat badan atau apa besarannya itu selalu pada sumbu yang mendatar atau sumbu X. Kalau ini pada sumbu Y. Ya. Kemudian nilai ulangannya 3, 4, 5, 6. Berarti nilainya mulai dari 3, 4, 5, 6. Ya. Ini bisa 3, 5, 3, 4, 5, 6 berarti nanti dapat dibuat loncat 1, 1. Nilai 1 dan 2 tidak ada. Frekuensi 2, 4, 5, 8. Ini bisa dibuat loncat 22. Ya. Loncat 22. Karena kalau loncat 22 berarti 5 itu letaknya di antara 4 dan 6. Mari kita buat. Caranya pada koordinat kartesius. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Untuk frekuensi itu selalu yang ke atas. Kita buat loncat 22. Ini 0. 0, artinya 1. Berarti kita buat loncat 22 berarti 0. Ini perpotongan sumbu dan sumbu Y berarti kan 0. Titik 0,0. 0, 2. Ini jaraknya harus sama. 4, 6, 8. Ini jaraknya harus sama. Ya, jaraknya harus sama. Ini jaraknya harus sama. Ini adalah untuk. Kemudian untuk nilainya mulai dari 3, 3, 4, 5, 6. Ya, ini berarti loncat 1, 1.
Nah ini apa Pak? Ini seharusnya ada nilai 1 dan 2 tapi nggak terpakai, maka ini saya tarik. Nilai 1 dan 2 itu di sini nih, ya, di bundelan ini, karena nggak terpakai. Berarti ini untuk frekuensinya, ini untuk nilainya. Ini untuk frekuensi, ini untuk nilai. Terus dibuat batang, ya, dibuat batang-batangnya. Nilai 3 berapa tingginya? Nilai 3 yang mendapat nilai 3 adalah 2 anak. Berarti tinggi batang harus sesuai dengan banyaknya anak. Terus yang nilai 4 berarti 4 anak. Nah ini antar batang yang satu dan batang yang satunya harus ada sela. Tidak boleh nempel, harus ada sela. Diagram batang berarti batang yang satu dan satunya harus ada sela. Ya. Yang mendapat nilai 5, 5 anak. Mendapat nilai 6, 8 anak. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Alangkah baiknya ini sebetulnya kita buat dulu garis ini biar biar nggak kesasar tingginya. Tuh. Berarti yang mendapat nilai 3 2 anak, yang mendapat nilai 4 4 anak, yang mendapat nilai 5 5 anak. 5 itu antara 4 dan 5 kan, 4 dan 6 kan 5. Ya, itu. Kita buat loncat dua-dua nih. Kita buat loncat dua-dua berarti 5 bisa terdeteksi di sini. Yang mendapat nilai 6 berarti 8 anak. Nah, inilah diagram batangnya. Ya. Banyaknya anak atau frekuensi selalu untuk yang vertikal. Ini adalah untuk yang besarnya. Terus yang kedua, selanjutnya buatlah diagram batang dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini dari data yang dikelompokkan. Berarti frekuensinya ini berarti untuk yang vertikal, ini berarti untuk yang horizontalnya. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini 2 sampai 15. Ini lebih baiknya kita buat loncat dua-dua. 5, 3 berarti letaknya antara 2 dan 4, 5 antara 4 dan 6, 15 berarti antara 14 dan 16. Ya buat loncat dua-dua bisa. Nah, kita buat loncat dua-dua yang berarti 2, terus 4, ya, berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini loncatnya harus ajak, loncatnya harus ajak. Terus ini berarti untuk yang nilainya. Nilai 31 sampai 40, ya. Nilai 41 sampai 50 dan seterusnya. Loncatnya harus ajak. Ya. Yang ini adalah frekuensinya, banyaknya anak, ini adalah berat badannya. Yang berat badannya 31 sampai 40 ada berapa anak? 2 anak. 41 sampai 50, 3 anak. 51 sampai 60, 5 anak. Dan seterusnya. Sebetulnya diberi garis-garisnya dulu, ini garis putus-putusnya. Ya, berat badan, frekuensi. Membaca diagram batang harus dari bawah. Yang beratnya 51 sampai 60 berapa anak? Tinggal lihat, belok ke kiri, oh 5 anak. 61 sampai 70, 10 anak. 71 sampai 80, 15 anak. Dan seterusnya. Ini cara membuat diagram batang. Oke. Terus soalnya. Sekarang soal-soalnya. Di bawah ini ada daftar perolehan nilai dalam suatu ulangan pada suatu kelas. Ya. Terendah mendapat nilai 3, tertinggi mendapat nilai 10. Buatlah, pertama dari data-data, buatlah tabel distribusi frekuensi tunggal. Berarti pertama, kalian diminta untuk membuat tabel. Kedua, setelah tabel ketemu, buatlah diagram batangnya, data tunggal.
Nilai ulangan 3, 4, 5, sampai 10. Frekuensinya mendapat nilai 3, 2 anak, mendapat nilai 4, 3 anak, dan seterusnya. Semua siswa ada 50. Tinggal dibuat diagram batang. Nilai ulangan berarti untuk yang mendatar, frekuensi untuk yang vertikal. Kita buat frekuensinya ini, saya buat loncat 22. Ini nilai 1 dan 2 tidak ada, berarti dipotong, diupel-upel. Nilai 1 dan 2 nggak ada, diupel-upel. Ya. Ini loncat 22. Loncat 1, 1 dan 2 nggak ada. Yang mendapat nilai 3 berapa anak? Nah, ini saya beri garis dulu biar nggak kesasar tingginya betulnya. Yang mendapat nilai 3, 2 anak. Ini harus ada selanya loh ya. Mendapat nilai 4, 3 anak. 5, 4 anak. 6, 10 anak. 7, 6 anak. 8, 13 anak. 9, 8 anak. 10, 4 anak. Ya. Ini cara membuat diagram batangnya. Saya kira tidak terlalu sulit untuk membuat diagram batang karena di SD sudah pernah diajari cara membuat diagram batang. Soal yang kedua, banyaknya siswa dalam suatu kelas yang gemar memelihara binatang piaraan ada sebagai berikut. Yang gemar memelihara binatang piaraan. 8 anak gemar memelihara kambing, 20 anak gemar memelihara ayam, 6 anak gemar memelihara kelinci, 9 anak gemar memelihara kucing, 3 anak gemar memelihara merpati, 2 anak gemar memelihara angsa. Ya, besarannya berarti banyak nama binatang. Ya, nama hewan peliharaan. Ini untuk besarannya. Kemudian frekuensinya banyaknya anak ini sebagai frekuensinya. Buatlah keterangan di atas ke dalam diagram batang. Untuk membuat diagram batang, pertama saya buat tabel dulu. Nah, langsung malah. Ini berarti frekuensinya maksimal 22. Buat loncat 22. Oke. Ini binatang piaraan, kambing, ayam, kelinci, ini harus urut nanti, diurutkan. Berarti kambing, ayam, kelinci, kucing, merpati, angsa. Ini loncat 22. Berarti yang gemar memelihara kambing, nah, berapa anak? Ya. Yang gemar memelihara kambing berarti 8 anak. Gemar memelihara ayam, 20 anak. Gemar memelihara kelinci, 6 anak. Kucing, 9 anak. Merpati, 3 anak. Angsa, 2 anak. Dan seterusnya. Ini cara membuat diagram batang. Ya. Saya yakin untuk membuat diagram batang tidak kesulitan. Cara membacanya dari bawah ke atas. Ya. Yang gemar memelihara kambing berapa anak? 8 anak. Gemar memelihara ayam berapa anak? 20 anak. Dan seterusnya. Kemudian, ini untuk yang ketiga. Andaikan kalian diberikan diagram batang sebagai berikut. Ini sudah ada. Soalnya ini wujudnya diagram batang. Kalian disuruh untuk mengisi. Di bawah ini ada diagram batang yang menggambarkan kebutuhan daging ayam selama 6 bulan pertama tahun 2024. 6 bulan pertama berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu 6 bulan pertama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya. Setiap satu kotak mewakili 1000 ekor ayam. Januari berarti 2 kotak artinya. Februari berarti 3 kotak. Maret berarti 4,5 kotak. April 8 kotak, Mei 6 kotak, Juni 6 kotak. Berarti artinya kalau kita hitung berarti pada bulan Januari itu kebutuhan daging ayam adalah 2000 ekor. Februari 3000 ekor. Maret 4500 ekor. April 8000 ekor.
Mei 6.000 ekor, Juni 6.000 ekor kebutuhan daging ayam. Mulai Januari sampai Juni, yaitu 6 bulan pertama pada tahun 2004. Dari diagram di atas dapat dibaca pada bulan Januari penduduk paling sedikit memerlukan daging ayam sebanyak pada bulan Januari sebanyak 2.000 ekor. Pada bulan April penduduk paling banyak memerlukan daging ayam April 8.000 ekor. Pada bulan Mei dan Juni penduduk memerlukan daging ayam sangat banyak yaitu 6.000 ekor. Ya, ini membaca dari diagram batang. Ya, demikian untuk pembahasan diagram batang. Kita lanjutkan berikutnya yaitu pembahasan diagram garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.